Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang keempat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sampai sore, Watu Gunung belum juga kembali ke Pondok Kayu. Dewi Anggarawati sebentar-sebentar menatap jalan setapak di tepi hutan kecil itu dengan khawatir. Begitu melihat wajah lelaki tampan yang dirindukannya, Anggarawati tersenyum lalu menghambur ke arahnya. "Gimana Kakang, dapat telur ayam hutannya? Berapa banyak Kakang dapat?" Kalau tanya satu-satu, bingung Kakang jawabnya, jawab Panji Watu Gunung garuk-garuk kepala sambil menyerahkan 12 butir telur ayam hutan. Dewi Anggarawati meringis. "Iya Kakang, maaf. Gitu aja marah, tuh semua, rebus saja. Awas tak kau habiskan. Malam ini aku mau makan daging celeng ini saja," ancam Watu Gunung seraya melempar tubuh babi hutan kecil yang mati terkena panahnya. Malam ini, kabut tipis turun menyelimuti lereng Arjuna. Suasana malam begitu tenang seakan menjadi pengantar lelah. Panji Watu Gunung asyik menyantap daging celengnya sedangkan Dewi Anggarawati sibuk mengupas kulit telur ayam hutan. "Yai, boleh aku tanya?" Ucap Panji Watu Gunung menghentikan gerakan Dewi Anggarawati mengupas kulit telur ayam hutan. "Ada apa Kakang Watu Gunung seperti itu?" "Iya, silahkan Kakang, mau tanya apa?" jawab Dewi Anggarawati menatap ke arah Panji Watu Gunung. "Bagaimana Yai bisa sampai ke tempat itu?" tanya Watu Gunung. "Jawab jujur, jangan sampai berbohong padaku." Dengan membuang nafas kesal, Dewi Anggarawati berkata, "Sebenarnya aku diculik Kakang, ketika aku sedang berjalan di pasar dekat Istana Kadipaten Seloageng." "Hah, bagaimana bisa? Apa Yai berjalan tanpa pengawalan?" Panji Watu Gunung terkejut. "Bukan begitu. Awal mulanya aku marah pada Kanjeng Romo Adipati yang berkata ingin menjodohkan putrinya dengan anak salah satu kerabat keraton Isyana yang menjadi aku di Dahanapura." Degege, jantung Panji Watu Gunung seperti dihantam batu besar mendengar penuturan Dewi Anggarawati. "Putri Romo Adipati kan ada 3. Aku paling bungsu, masih ada Yunda Dewi Anggarasari dan Yunda Dewi Anggarasasi. Tapi mereka belum menikah sedangkan Romo Adipati memaksaku. Namun sebagai putrinya aku tak bisa menolak keinginan Romo Adipati. Aku yang kesal, lantas memutuskan untuk berjalan-jalan di luar tembok kadipaten. Tiba-tiba aku dihadang rombongan penculik pimpinan Macan Kumbang itu. Aku disekap dan dibawa daerah Hantang ini. Aku berhasil kabur dari penjaga di markas mereka tapi kaki tangan Macan Kumbang terus memburuku. Untung saja aku Kakang tolong. Kalau tidak entah bagaimana nasibku." Anggarawati sendu sambil menatap langit malam yang gelap. "Kalau boleh tahu, siapa nama saudara jauh Romomu Yai?" tanya Panji Watu Gunung. Panji Gunung Sari, mentari mulai bangkit dari peraduannya, menggugah seisi bumi dalam kehangatan selepas malam dingin nan tenang. Burung-burung mulai menggeliat dari sarang, bersiap bertarung mencari makan menyambung hidup. Hari ini, tepat 1 purnama sudah murid-murid Empu Sakri berlatih dan meningkatkan ilmu kanuragan mereka. Wusblar, Panji Watu Gunung menurunkan tangannya, sambil menatap batu tebing yang hancur berantakan setelah terbabat jurus pedang tanpa bentuk ke-14 garis bawah, jiwa Dewa Pedang. Nampak peluh mengalir ke pipinya dari arah Pondok Kayu. Dewi Anggarawati tersenyum memandang ke arah Panji Watu Gunung dengan pandangan kagum. "Lelaki hebat. Sudah tampan, ilmu kanuragannya juga hebat. Tak salah jika aku jatuh cinta padanya," batin Dewi Anggarawati. "Kenapa kau senyum-senyum begitu Yai?" Degege, suara lelaki itu bagai angin kencang yang menghantam jantung Dewi Anggarawati.
Saat melamun, Anggarawati tidak sadar kalau Panji Watu Gunung berjalan mendekatinya. Aku tidak kok, jawab Anggarawati tergagap. Bodoh, kenapa aku malah melamun sih, kok kaget gitu? Ada apa Yai? Tanya Watu Gunung penasaran. Ada itu burung ya, burung kakang. Anggarawati gugup mencari alasan. Mana? Perasaan tidak ada burung lewat dari tadi. Sudah pergi kakang. Iya sudah pergi ke sana. Anggarawati tersenyum sambil menunjuk arah timur. Duh, bisa-bisanya aku berbohong, rutuk Anggarawati jengah. Ya sudahlah. Hari ini kau mau makan apa? Ayam hutan, ikan bakar atau buah-buahan? Tanya Watu Gunung ke arah Anggarawati. Terserah kakang saja. Baiklah, aku akan ke hutan dulu. Kau baik-baik di sini. Kalau ada yang mengganggu, kau bisa membela dirimu dengan jurus yang aku ajarkan. Iya kakang, jawab Anggarawati mengangguk pelan. Panji Watu Gunung lalu mengambil busur panahnya. Seraya golok pendek terselip di pinggang kiri. Belum sempat masuk hutan, tiba-tiba, sering. Dua pisau pendek melayang cepat mengincar dada Watu Gunung. Merasa angin dingin berhembus. Watu Gunung melompat ke kiri menghindari pisau dengan tatapan waspada. Hai, keluar, jangan berani cuma main petak umpet. Tunjukkan wujudmu kalau kau manusia. Dari rimbun pepohonan, melesat bayangan manusia yang langsung menyerang dengan tongkat kayu menusuk lurus ke dada Watu. Watu Gunung segera mencabut golok pendeknya, menangkis gesit truk, lalu melompat mundur sambil bersalto di udara, mendarat dua tombak di belakang. Tunggu Kisanak, ada apa kau menyerangku? Bukannya menjawab, sosok bertopeng itu kembali melesat menghantamkan tongkat kayunya ke pinggang Watu Gunung. Mendapatkan serangan itu, Watu Gunung memutar tubuhnya di udara sambil membabatkan golok pendeknya. Sosok bertopeng menundukkan kepala, kaki kirinya memutar dan mengincar dada Watu Gunung. Wush. Watu Gunung melompat ke samping dan bersiap dengan kuda-kuda jurus pedang tanpa bentuk. Kau yang memaksaku Kisanak, hiat. Tebasan pedang langit, angin dingin berbentuk gelombang tenaga dalam menerabas ke arah sosok bertopeng itu. Dengan cepat menyadari ada gelombang angin tenaga dalam ke arahnya, sosok bertopeng itu mundur dua langkah, memutar tongkat kayunya dialiri tenaga dalam. Dar. Terjadi benturan disertai ledakan keras mengguncang hutan kecil. Pagi itu sosok bertopeng melompat mundur dua tombak dan mendarat dengan sempurna di tanah. Sepertinya ilmu meringankan tubuhnya sangat sempurna. Melihat itu Watu Gunung terkejut. Setelah mengukur ilmu kanuragan lawannya tinggi, Watu Gunung mundur selangkah. Kali ini dia ingin menggunakan jurus ketujuh pedang tanpa bentuk, yaitu langkah Dewa Pedang yang bertumpu pada kecepatan tinggi. Tak ada pilihan lain, langkah Dewa Pedang. Seketika Panji Watu Gunung melesat ke arah sosok bertopeng, sangat cepat. Golok pendeknya menerabas leher sosok bertopeng misterius itu yang terkejut lalu menangkis dengan tongkat kayunya. Terang, kembali benturan kecil golok pendek dan tongkat kayu. Terjadi gerakan Watu Gunung 3 kali lebih cepat dari biasanya, sulit diikuti mata biasa dari kejauhan. Dewi Anggarawati melihat pertarungan itu dengan harap-harap cemas. Sosok bertopeng misterius itu tersenyum dengan tenang. Dia menangkis sabetan golok pendek sambil sesekali mencoba mencari celah serangan Watu Gunung. Kali ini, sosok bertopeng misterius melihat ada sisi pinggang kanan Watu Gunung yang longgar. Pertahanannya tongkat kayu dihantam ke sana mendapat serangan itu. Watu Gunung menangkis cepat dengan goloknya seraya melompat mundur 2 tombak ke belakang. Orang itu hebat, dia bisa mengimbangi jurus-jurusku dengan tenang, batin Watu Gunung sambil menyarungkan golok pendeknya. Baiklah, akan ku kerahkan tenaga dalamku. Seketika sebentuk tenaga dalam tingkat tinggi berwarna biru terang mengalir di tangan kanan Watu Gunung, membentuk pedang energi yang besar. Sosok bertopeng misterius itu terkejut lalu tersenyum tipis sambil memutar tongkat kayunya dengan cepat. Tongkat kayu seketika berwarna biru terang, jurus ke-13 garis bawah pedang Dewa Langit. Ciat Watu Gunung melompat seraya menyabetkan tangan kanannya ke arah sosok bertopeng misterius. Bersamaan dengan itu, sosok bertopeng misterius menghantamkan tongkat kayunya menghadang sinar biru dari Panji Watu Gunung. Wus duel.
Ledakan besar tercipta akibat benturan tenaga dalam tingkat tinggi. Panji Watu Gunung terlempar 2 langkah ke belakang namun tidak apa-apa, sedangkan sosok bertopeng misterius itu melompat ke udara menghindari guncangan ledakan dahsyat dan mendarat 2 tombak ke belakang. Melihat sosok bertopeng misterius itu masih bisa bertahan, Panji Watu Gunung bersiap mengeluarkan jurus pamungkas pedang tanpa bentuknya. "Cukup, aku sudah puas melihat kemampuanmu Watu Gunung," ucap sosok bertopeng misterius itu sambil membuka topengnya. "Guru." "Hahaha, kau memang hebat muridku," Empu Sakri tertawa puas. "Aku puas melihat kau mampu menguasai ilmu itu dengan sempurna." Panji Watu Gunung segera bergegas mendekat dan membungkuk hormat kepada gurunya. "Maaf guru, murid tidak sopan terhadap guru. Aku justru senang. Kemampuanmu bisa diandalkan untuk saat-saat kritis. Tak sia-sia aku mendidikmu," jawab Empu Sakri. "Bagaimana dengan Kakang Wari Galit guru? Bukankah dia lebih berbakat dari aku?" "Kau itu selalu rendah hati." Watu Gunung melihat 2 orang yang bertarung lantas bercakap-cakap. Dewi Anggarawati tersenyum seraya mendekati mereka. "Siapa ini Kakang?" Suara merdu gadis bangsawan cantik itu langsung menghentikan percakapan guru murid itu. Empu Sakri segera mengernyitkan dahinya melihat itu. Buru-buru Watu Gunung berkata, "Guru, ini Dewi Anggarawati." "Anggarawati ini guruku, Empu Sakri dari Padepokan Padas Putih." Mendengar lelaki tua berjenggot putih itu guru Watu Gunung, Anggarawati segera membungkuk hormat. "Salam hormat Resi, saya Dewi Anggarawati." Empu Sakri masih mengernyitkan keningnya seraya mencoba mengingat sesuatu. Wajahnya seperti seseorang yang tidak asing. "Ah iya, mirip dengan Tejo Sumirat." Melihat gurunya masih belum menjawab, Watu Gunung kembali bertanya, "Ada apa guru?" "Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiran guru. Wajahmu seperti orang yang aku kenal." "Siapa Resi?" "Barangkali ada hubungannya denganku," jawab Anggarawati. "Si gemblung Tejo Sumirat yang sekarang menjadi Adipati Seloageng." "Hah? Bagaimana Resi bisa kenal ayahku?" Dewi Anggarawati bingung. "Jadi benar kau anak si gemblung Tejo Sumirat itu?" "Iya, Resi." "Hahaha, sungguh suatu keajaiban. Bagaimana bisa kau bisa sampai di sini Bukankah seharusnya kau di Istana Seloageng?" tanya sang Empu Sakri. "Maaf guru, lebih baik kita beristirahat dulu di pondok sambil mendengar cerita dari Anggarawati," potong Watu Gunung. "Mari Resi." Lalu mereka bergegas menuju ke pondok kayu. "Silahkan duduk Resi. Akan aku ambilkan minum untuk Resi dan Kakang Watu Gunung." Dewi Anggarawati tersenyum serta melangkah keluar mengambil kendi air minum di luar pondok. "Heh Watu Gunung, bagaimana bisa Putri Kadipaten Seloageng sampai kemari?" "Kau menculiknya," bisik sang empu kepada murid kesayangannya itu. "Guru sembarangan saja kalau ngomong, masak tampangku ini mirip tampang penculik." "Ya, siapa tahu saja kau terpesona dengan kecantikannya lalu kau culik anak gadis orang." "Hehehehe." Watu Gunung tak menjawab, namun mencebikkan bibirnya. Tak berapa lama kemudian, Dewi Anggarawati masuk seraya membawa kendi air minum dan sesisir pisang raja yang sudah matang. "Ah, segarnya," ucap sang empu sambil meletakkan kendi air. "Nah, sekarang ceritakan tentangmu padaku anak manis." Lalu Dewi Anggarawati menceritakan kejadian di kota Kadipaten Seloageng sampai akhirnya ditolong Panji Watu Gunung. Bisa disimpulkan ada sesuatu di balik rencana penculikanmu anak manis, tapi itu nanti saja setelah kita kembali ke Padepokan Padas Putih. Jadi hari ini kita pulang guru?" tanya Watu Gunung. "Iya, memangnya kau masih pengen terus di sini?" "Ya tidak guru, di sini sepi, untung ada Anggarawati yang menemani. Kalau tidak bisa mati bosan aku di sini, lagi pula aku sudah kangen dengan semua orang di Padepokan terutama Kakang Wari Galit, Dinda Pitaloka dan Sekar Mayang," jawab Watu Gunung. "Wari Galit, Ratna Pitaloka, dan Sekar Mayang sudah kujemput lebih dulu. Kau yang terakhir, bereskan pakaianmu. Hari ini kita pulang ke Padepokan Padas Putih." Mendengar itu, Dewi Anggarawati memandang Panji Watu Gunung dengan tatapan memelas. "Kakang, ajak aku bersamamu." Watu Gunung lalu bertanya, "Anggarawati bagaimana guru?" "Dasar bodoh, tentu saja juga aku bawa ke sana." Mendengar itu Dewi Anggarawati tersenyum senang sambil menyiapkan buntalan kain berisi pakaian. Lalu mereka dirangkul pinggangnya oleh Empu Sakri.
melesat meninggalkan tempat itu menuju padepokan Padas Putih. Ratna Pitaloka terus-menerus memandang langit, berharap Resi Empu Sakri segera sampai ke padepokan Padas Putih. Sekar Mayang juga demikian, sebentar-sebentar tengok kanan kiri, namun yang dicari belum juga kelihatan batang hidungnya. "Guru, kenapa lama sekali sih?" gumamnya tak sabar. Sedangkan Warigalit seolah-olah tak peduli. Dia asyik membersihkan kotoran pada gagang tombak pendeknya. Dari arah barat, melesat bayangan manusia seolah terbang menuju halaman kediaman Empu Sakri yang berada di sisi barat padepokan Padas Putih. "Guru!" teriak Ratna Pitaloka dengan senyum gembira melihat gurunya mendaratkan kakinya di halaman rumah. Warigalit dan Sekar Mayang segera menoleh dan langsung memburu ke arah guru mereka. "Masih di sini kalian rupanya?" "Tentu saja guru. Kalau Kakang Watu Gunung belum datang mana mungkin kami bisa tenang," sahut Sekar Mayang sambil melirik ke arah Panji Watu Gunung di samping gurunya. "Dia siapa guru?" tanya Ratna Pitaloka dengan mimik wajah menyelidik ke arah gadis cantik di samping Resi Empu Sakri. "Ini Anggarawati. Sementara dia akan tinggal di sini," jawab Empu Sakri. "Oh," jawab mereka bertiga kompak. "Kakang, kenapa diam saja? Bagaimana latihanmu? Sudah menguasai ilmu dari guru?" berondong Ratna Pitaloka sambil mendekat ke arah Panji Watu Gunung. Belum sempat menjawab, Sekar Mayang pun bertanya, "Kakang, sudah makan belum?" "Tadi aku sudah memasak ikan lele bakar kesukaan Kakang loh." "Duh, kalian ini, kalau tanya satu-satu kenapa?" "Lihat tuh Watu Gunung bingung mau jawab yang mana dulu," potong Warigalit sambil tersenyum melirik Panji Watu Gunung yang gelagapan dengan pertanyaan kedua adik seperguruannya. Sudah, jangan ribut. Ayo semua masuk ke rumah." Timpal Empu Sakri mereka bergegas masuk ke rumah kediaman Empu Sakri lalu duduk berputar di balai rumah. "Anggarawati, mulai sekarang kau bisa tidur di kamar Gandok Timur. Ingat di sini tidak ada emban yang mengurus kebutuhanmu. Jadi kau harus mandiri tanpa merepotkan orang lain." "Paham maksudku," ujar Empu Sakri. "Paham Resi. 3 pekan saya juga terbiasa mengurus kebutuhan saya sendiri saat bersama Kakang Watu Gunung di pondok latihan." "Iya kan Kakang?" jawab Dewi Anggarawati tersenyum sambil melirik ke arah Panji Watu Gunung. "Apa? Tinggal bersama Kakang Watu Gunung?" Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang kompak kaget. Lalu serentak memandang Panji Watu Gunung sambil melotot tajam. "Mulut Anggarawati memang pintar bikin masalah," gerutu Watu Gunung. Iya. Ya begitulah." Ratna Pitaloka dengan pandangan tajam memandang ke arah Dewi Anggarawati yang tersenyum tipis. "Gadis ini selama 3 pekan bersama Kakang Watu Gunung. Bisa jadi dia merebut Kakang Watu Gunung kalau aku tidak hati-hati." Sekar Mayang lantas memandang Panji Watu Gunung tajam sambil berkata, "Kakang, aku butuh penjelasan. Kalian ini orang baru datang sudah main todong pertanyaan, seperti menanyai penjahat saja." "Nanti aku jelaskan." Watu Gunung bersungut-sungut. "Kau ini memang penjahat hati," bisik Warigalit yang duduk di sebelah Watu Gunung sambil tersenyum mengejek. "Kakang Warigalit, apaan sih?" Panji Watu Gunung kesal. "Hadeh, kalian semua ini. Kalau jauh bingung seperti ayam kehilangan induk, kalau dekat sebentar ribut terus. Kalian bukan bocah ingusan lagi, dewasalah berpikir." "Paham," potong Resi Empu Sakri. "Sekar Mayang Pitaloka, ambilkan makan untuk kami semua." "Baik guru." Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang bergegas menuju dapur. "Apa boleh saya membantu Resi?" tanya Dewi Anggarawati pada Resi Empu Sakri. "Silahkan kalau kau mau." Dewi Anggarawati bergegas menyusul ke arah dapur, di mana Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang berada. Tinggallah Empu Sakri, Warigalit dan Watu Gunung di balai rumah. "Aku minta kalian berhati-hati mulai hari ini." "Ada apa guru?" tanya Warigalit. "Kahuripan sedang panas akibat 2 anak Raja Airlangga berebut pengaruh untuk menduduki kursi putra mahkota. Aku takut akan terjadi bencana perang saudara jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut," jawab Empu Sakri. "Kemarin, utusan dari Siwatantra Penanggungan mengirim surat ke Padepokan Padas Putih. Intinya meminta kita berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kakangku Maharesi Empu Barada sudah hampir sampai di Istana Kahuripan.
Semoga saja kebijaksanaannya bisa memecahkan masalah ini dengan seadil-adilnya. Oh iya, hampir aku lupa. Mulai besok, aku akan mengajari kalian semua ilmu meringankan tubuh, ajian sepi angin. Ilmu ini penting untuk membantu kalian bergerak cepat saat dibutuhkan, mengerti kalian? Kami mengerti guru. Watu Gunung dan Warigalit kompak menjawab. Tak berapa lama, muncul Anggarawati, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang membawa nampan berisi makanan. Ayo kita makan. Hari itu mereka makan dengan gembira. Sekar Mayang yang tiba paling awal di padepokan langsung memasak di dapur. Ada lele bakar kesukaan Watu Gunung, urap daun pepaya kesukaan Resi Empu Sakri, botok lamtoro, lodeh nangka muda dan nasi putih. Usai makan, mereka membubarkan diri. Dewi Anggarawati membersihkan kamar tidurnya. Warigalit dan Empu Sakri menghadap Empu Wanabaya, pimpinan tertinggi padepokan Padas Putih, untuk melaporkan adanya orang baru yang tinggal di kediamannya. Sekar Mayang membereskan sisa makanan dan menuju dapur. Sedangkan Watu Gunung bergegas menuju belik berniat mencuci baju. "Kakang, tunggu aku," teriak Ratna Pitaloka. "Kakang mau kemana?" "Cuci baju adik. Baju-bajuku kotor belum sempat aku cuci tadi." "Ikut kakang," pinta Ratna Pitaloka. "Ayo." Sesampainya di belik, Panji Watu Gunung segera merendam baju-bajunya sedangkan Ratna Pitaloka duduk di batu besar sambil memandang Panji Watu Gunung. "Kakang Watu Gunung semakin tampan saja," batin Ratna Pitaloka sambil senyum-senyum sendiri. Kenapa adik senyum-senyum sendiri?" Tidak. Memang aku tidak boleh senyum," ujar Ratna Pitaloka gugup. "Ya boleh. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Nanti orang menilai adik tidak waras." "Hehehe," kekeh Watu Gunung. Kakang Watu Gunung bikin aku kesal saja." Ratna Pitaloka cemberut. "Hehehe, iya. Kakang minta maaf. Kakang cuma bercanda." "Kakang, kenal Anggarawati di mana?" tanya Ratna Pitaloka sambil memandang tajam ke arah Panji Watu Gunung. "Oh dia, panjang ceritanya. Kakang singkat saja ya." Lalu Panji Watu Gunung menceritakan kejadian yang dialami Dewi Anggarawati saat bertemu pertama kali sampai akhirnya ikut tinggal di pondok latihannya. "Begitu ceritanya," ujar Panji Watu Gunung sambil memukul-mukulkan bajunya pada batu ceper untuk mencuci di tepi belik itu. Tak lupa meremas buah klerak sebagai bahan membersihkan kotoran baju. "Oh, jadi dia putri bangsawan Kadipaten Seloageng." "Benar adik. Dia itu putri Adipati Tejo Sumirat dari Seloageng." "Jelas Watu Gunung, kakang naksir dia?" tanya Ratna Pitaloka sambil menyipitkan matanya. Pertanyaan macam apa ini?" batin Panji Watu Gunung. "Kau ini sembarang saja kalau ngomong. Mana mungkin juga seorang putri istana Seloageng jatuh cinta sama aku?" Ada-ada saja kau ini dik." Panji Watu Gunung melengos pura-pura serius mencuci baju. "Tapi aku lihat dia menyukaimu kakang," ucap Ratna Pitaloka sambil menahan diri. "Sudahlah adik, jangan berpikir macam-macam. Lebih baik kita konsentrasi. Besok guru menurunkan ajian sepi angin untuk kita. Kuharap kita semua bisa berhasil menguasainya, sekaligus untuk bekal kita di dunia persilatan," ujar Panji Watu Gunung mengalihkan pembicaraan. "Ayo kembali ke padepokan. Cucianku sudah selesai." Tanpa menunggu jawaban Ratna Pitaloka, Panji Watu Gunung bergegas melangkah menuju padepokan Padas Putih. Ratna Pitaloka pun mengikutinya dari belakang tanpa berkata apa-apa, namun di hati kecilnya ada rasa cemburu yang membakar. Sesampainya di padepokan, Sekar Mayang menghadang langkah Watu Gunung. "Kakang Watu Gunung," ucap Sekar Mayang dengan gaya manjanya, "sini aku bantu menjemur." "Alah, mau cari perhatian ya dik Sekar," ujar Ratna Pitaloka yang muncul di belakang Watu Gunung. "Aku kan niat bantu kakang Watu Gunung. Kenapa Kang Bok sewot? Wong yang dibantu saja gak masalah kok." "Alah dasar genit, biarin. Asal kakang Watu Gunung mau wek," jawab Sekar Mayang tak mau kalah. "Kau mengejekku ya? Sudah jangan ribut bisa tidak?" teriak Watu Gunung membuat dua gadis itu terdiam. "Pitaloka, apa sudah kau menyelesaikan pekerjaanmu?" Belum kakang," jawab Ratna Pitaloka. "Sana kerjakan sekarang." Iya, gitu aja marah," sahut Ratna Pitaloka sambil beringsut mundur ke pekarangan samping rumah. "Sekar, makan malamnya sudah siap?" tanya Watu Gunung. "Belum sih.
kurang sedikit lagi, nah sana cepat kau selesaikan. Mau kau dihukum guru hah? Siap laksanakan, teriak Sekar Mayang sambil berlari menuju dapur. Dasar pengacau, selalu bikin aku kesal. Dari jendela kamar nampak Dewi Anggarawati tampak tersenyum tipis. Sainganku banyak. Rombongan Mapatih Narotama dan Empu Barada telah memasuki istana Kahuripan. Rakrian Jayakerti sudah lebih dulu masuk melaporkan kedatangan mereka karena hari sudah mulai senja. Prabu Airlangga memerintahkan semua rombongan Mapatih Narotama dan Empu Barada untuk beristirahat. Malam itu telah larut, suasana dingin turun di ibu kota Kahuripan tanpa sepengetahuan orang lain. Empu Barada memasuki istana sang Prabu Airlangga. Ampun nak Mas Prabu. Lelaki tua ini ingin menghadap, ucap sang Resi Empu Barada lewat ajian telenging tawang yang mampu mengirim pesan tanpa terdengar orang lain. Saat itu sang Prabu Airlangga yang sedang duduk di tempat peristirahatan pribadinya langsung berlutut dengan satu kaki dan tangan menyentuh pelipis kanannya lalu menjawab, "Titah Guru Resi siap murid dengar." "Yai, Kang Mas ada perlu sebentar." "Yai tidurlah dulu," perintah sang Prabu Airlangga pada permaisurinya. Selepas berkata, sang Prabu Airlangga melesat keluar istana Kahuripan. Di Paseban Siti Hinggil, sang Maharesi Empu Barada sudah menunggunya. "Mohon ampun nak Mas Prabu, mengganggu istirahat Paduka." "Tidak apa-apa Guru Resi. Aku yakin pasti hal penting yang Guru Resi ingin sampaikan." "Begini nak Mas Prabu, lelaki tua ini sudah mendapat petunjuk Dewata. Namun sebelum melaksanakannya, maukah nak Mas Prabu mendengar kata dari orang tua ini?" Ujar Empu Barada dengan sopan. "Apa yang harus kulakukan Guru Resi?" "Aku ingin mendengar saran dari Guru Resi." "Begini nak Mas Prabu, pertama nak Mas Prabu Airlangga harus memindahkan ibu kota Kahuripan terlebih dahulu. Ini untuk meredakan ketegangan juga membuat fokus para pembesar tidak melulu ke soal pemilihan putra mahkota." "Benar juga kata Guru Resi. Dengan memindahkan ibu kota Kahuripan maka perhatian seluruh rakyat Kahuripan tidak hanya ke pemilihan putra mahkota saja Guru," jawab sang Prabu Airlangga. "Lantas kemana aku harus memindahkan ibu kota Kahuripan ini Guru Resi?" "Dahanapura nak Mas Prabu, bagaimana menurut nak Mas?" tanya Empu Barada. "Apa tidak terlalu jauh Guru Resi?" "Semakin jauh, semakin lama waktu yang dibutuhkan nak Mas Prabu. Maka fokus pada masalah putra mahkota akan berkurang jauh nak Mas Prabu." "Baiklah, usul Guru Resi aku terima. Aku sudah paham arah apa yang ingin Guru Resi tunjukkan padaku. Tapi sebelum itu terjadi aku meminta Guru Resi mewakili aku ke Bedahulu lebih dulu." "Untuk apa kesana nak Mas Prabu?" "Aku ingin meminta hakku sebagai putra pertama Ramanda Prabu Udayana. Apa Guru Resi bersedia?" tanya sang Prabu Airlangga. "Hamba sanggup nak Mas Prabu, besok kita adakan pertemuan di Siti Hinggil ini. Sekalian aku umumkan apa yang aku setujui dari usul Guru Resi." "Lelaki tua ini mohon diri nak Mas Prabu," ujar Empu Barada dalam sekejap sudah menghilang dari pandangan Prabu Airlangga. "Ini akan berat. Tapi tidak ada pilihan lain agar putra-putraku tidak berperang," batin sang Prabu Airlangga sambil melangkah ke dalam istana Kahuripan. Esok harinya Prabu Airlangga mengumpulkan semua pembesar istana termasuk Empu Barada. Kemudian mengumumkan pemindahan ibu kota Kahuripan ke Dahanapura. Semua orang di Siti Hinggil Kedaton Kahuripan terkejut bukan main, tapi mereka tidak berani mempertanyakan keputusan Prabu Airlangga, Paman Mapatih Narotama. "Kirim utusan ke Dahanapura, beritahukan pada aku Panji Gunung Sari mengenai masalah pemindahan ibu kota ini juga atur pembangunannya. Titah Gusti Prabu Airlangga akan hamba laksanakan," sahut Mapatih Narotama seraya menghaturkan sembah. "Pada hari Anggara Manis besok, aku meminta bantuan kepada Guru Maharesi Empu Barada untuk ke Bedahulu. Aku ingin meminta hakku sebagai putra pertama Ramanda Prabu Udayana. Aku perintahkan kepadamu Senopati Jayakerti, dan kau Ranggawangsa kawal perjalanan Maharesi Empu Barada ke Bedahulu. Daulat Gusti Prabu, titah Paduka akan hamba laksanakan," ucap Senopati Jayakerti dan Ranggawangsa kompak. Hari itu dimulailah perpindahan istana Kahuripan menuju Dahanapura. Masing-masing dari kalian harus pintar menata tenaga dalam juga menutup mata batin agar mampu bertahan di bambu itu. Sekarang kalian lompat ke atas dan tidur di atas batang bambu.
ujar Empu Sakri kepada keempat orang muridnya. Wari Galit, Panji Watu Gunung, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang segera melompat pada batang pohon bambu yang diikat tali dan ditambatkan pada pohon beringin besar di belakang padepokan Padas Putih ya. Hari itu memang awal latihan ilmu meringankan tubuh ajian sepi angin. Sebuah ilmu kanuragan yang ampuh untuk menunjang kemampuan bela diri, usahakan tidak jatuh. Tata hawa murni tenaga dalam kalian. Sambil memberi pengarahan, Empu Sakri terus memperhatikan kondisi murid-muridnya. Dilihat dari sisi manapun, kelihatan kalau Watu Gunung paling cepat menguasai ilmu ini. Batin Empu Barada memang Watu Gunung terlihat paling tenang. Nafasnya teratur dan nyaris tanpa gerakan sama sekali setelah terlentang di atas batang bambu latihan. Menjelang tengah hari, Sekar Mayang terjatuh dari batang bambu latihan yang langsung disambar resi Empu Sakri sebelum menginjak tanah. Tak berapa lama Wari Galit juga jatuh setelah bertahan sekian lama. Lewat tengah hari giliran Ratna Pitaloka menyusul jatuh. Hanya Watu Gunung saja yang masih bertahan seolah tidur di atas peraduannya. Kakang Watu Gunung memang hebat, dia yang paling lama bertahan, ucap Sekar Mayang. Sudah tahu, tak perlu cari mukanya. Ratna Pitaloka ketus. Kenapa Kang Bok marah? Aku kan hanya bicara kenyataan saja. Sekar Mayang tak mau kalah. Sudah-sudah, kenapa kalian selalu ribut? Apa kalian berniat mengganggu konsentrasi Watu Gunung? Potong Wari Galit cepat. Tidak, ucap Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang bareng. Dari kejauhan, nampak sesosok wanita cantik berbaju biru langit mendekat ke arah mereka. Resi, ini makanannya. Maaf kemampuan memasak Ki sangat buruk. Mohon dimaafkan kalau kurang enak, kata Dewi Anggarawati ke Resi Empu Sakri sambil menyerahkan wadah makanan yang dibuntal kain. Tentu saja, putri manja kadipaten mana ada yang bisa masak? Sindir Ratna Pitaloka, masak mereka seperti itu Kang Bok? Sahut Sekar Mayang dengan mimik wajah bego. Kau coba saja, pasti tak karuan rasanya, mulutmu tajam sekali Pitaloka. Coba dulu baru protes, potong Wari Galit. Halah coba saja kalau tak percaya, ketus Ratna Pitaloka. Buru-buru Sekar Mayang dan Wari Galit membuka buntalan kain berisi makanan itu lalu mencoba sesuap sayur lodeh rebung. Ini enak, sangat enak. Jauh lebih enak dari masakan Kang Bok Pitaloka, ujar Sekar Mayang. Ratna Pitaloka yang penasaran dengan omongan Sekar Mayang, segera bergegas mendekati mereka dan menyuap makanan. Iya, ini memang enak, batin Ratna Pitaloka. Bagaimana Kang Bok? Enak kan masakan Anggarawati, ucap Sekar Mayang dengan senyum mengejek Ratna Pitaloka. Ah tidak, biasa aja tuh. Ratna Pitaloka mengelak. Dewi Anggarawati tersenyum simpul memandang ke arah mereka. Sementara mereka ribut, Watu Gunung masih bertahan di batang bambu seolah bertapa. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.